mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang nantinya digerakkan oleh kaum muda milenial, maka dialog interaktif ini diselenggarakan dengan judul Peran Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar dalam rangka mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur, dengan subtema dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi desa milenial. Lantas, bagaimana bisa bangsa ini tumbuh maju jika anak mudanya tidak mau bergerak kembali ke desa? Itulah mengapa saya dan segenap tim panitia mengadakan acara ini untuk kepentingan desa ke depannya. Tapi kita bisa melihat dengan cara pandang yang benar bahwa desa ini adalah kekuatan bangsa ini. Kalau orang di desa tidak mempunyai potensi dan tidak punya pekerjaan, dia akan urbanisasi dan menjadi masalah di kota. Tapi kalau dia punya potensi di desa, desa dikembangkan, maka negara akan kuat. Uang paling banyak nanti di desa dan produktivitas nanti ada di desa. Mungkin nanti kampus-kampus dipindahkan ke desa. Yang kita tahu saat ini, pendidikan di Indonesia masih kurang merata. Ada banyak daerah-daerah terpencil yang masih belum tersentuh oleh pendidikan. Padahal untuk membangun sebuah bangsa, pendidikan adalah kunci utamanya. Banyak diterbitkan beberapa peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaannya, kemudian ada perubahan kedua, lalu kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman teknis peraturan di desa, kemudian ada peraturan Menteri Desa, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan dana desa. Karena dengan dibentuknya undang-undang ini berdampak terhadap kewajiban pemerintah pusat untuk membangun desa dengan mengucurkan dana desa. Ini yang sering kita dengar selama ini. Lanjut dasar hukumnya sudah saya sampaikan bahwa tujuan penggunaan dana desa itu tentu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sangat banyak, apakah kesejahteraannya, melalui pendidikan, kemudian memenuhi kebutuhan dasarnya, mengenai pembangunan sarana prasarana yang ada di desa. Misalnya yang sangat sederhana saat ini ada membangun jalan setapak, membangun irigasi tingkat desa, kemudian penggunaan untuk PAUD, kemudian untuk pelayanan kesehatan dan lain-lain. Yang tujuannya tentu adalah untuk desa yang mandiri, kuat, maju dan demokratis. Dan dana desa yang sudah dikucurkan di Sumatera Utara di tahun mulai 2015 Bang, itu sebesar 1,4 triliun. Rata-rata per desa itu 208 juta. Kemudian di tahun 2016 3,2 triliun, lebih 100% Bang naik. Di tahun 2017 4,19, di tahun 2018 3,87, di tahun 2019 tahun ini Bang 4,45 triliun. Di samping ini ada lagi kewajiban pemerintah kabupaten kota untuk menambah ini dalam bentuk alokasi dana desa. Berapa besarannya itu? 10% dari APBD. Kalau misalnya APBD Deli Serdang 2 triliun, berarti 200 miliar harus diserahkan ke desa. Jadi bisa ini bertambah menjadi 1,6. Bahkan Deli Serdang ini mereka menambah alokasinya di Bang Rai sekitar 450 juta per desa. Jadi di desa itu sudah ada uang kekasnya itu 1,8. Di beberapa daerah kemarin saya informasi Bang Rai di Tapanuli Selatan 250 juta. Di beberapa daerah yang sudah berkembang langkat sekitar 300. Bervariasi. Dan untuk tahun 2020 sudah terbit peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019. Prioritasnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini yang membuat saya juga prihatin juga kan, karena 2, sekian M itu ya 2,4 atau 2,6 miliar itu per desa itu bukan juga suatu hal yang besar-besar sekali, tapi minimal adalah program-program yang bermanfaat, yang mampu untuk menunjang SDM dan pengetahuan dari masyarakat desa, baik dalam sektor bidang pertanian, kepemudaan, dan yang lainnya. Tetapi bahwa semua itu memang harus jujur. Kalau nggak jujur berarti siap-siaplah masuk tali besi. Kalau hari ini kita lihat
Orang masuk penjara itu macam piknik aja, orang masuk penjara itu biasa aja gitu. Sebenarnya potensi sumber daya alam kita di desa itu banyak yang tak tergerakkan. Maka adanya transformasi yang menciptakan masyarakat desa yang maju dan produktif. Semua mau nih sesuai dengan tujuan undang-undang tadi, tapi kenyataan seperti itu. Filosofinya adalah dana desa itu seperti ini. Kemana aja dibuat, apa yang harus dilakukan, sudah ada itu, bukunya pun udah, undang-undangnya udah, aman. Nah, prioritas juga udah ada, misalnya tahun 2019, apa yang dilakukan? Cobalah kita lihat semua ini, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, apakah sudah ada ini? Sehingga antara visi misi presiden, pemerintahan dengan visi misi bupati atau gubernur, kadang-kadang nggak nyambung dengan kepala desa. Masing-masing jalan. Adik-adik yang mahasiswa datang aja ke sana, yang pelajar mahasiswa, kasih tahu aja, Pak, Bu, kami ada ini. Ya, pemerintah ini kan juga penting itu ya, membutuhkan Anda dengan tridharma perguruan tingginya, itu pengabdian masyarakat. Ini ya, faktanya memang seperti itu. Oknum-oknum kepala desa dipanggil, diperiksa, dan kita juga terkadang suka berhubungan dengan aparat hukum itu. Terkadang kita juga suka miris. Terkadang aparat kalau udah bicara panggil, periksa, benar salah, terkadang mereka nggak peduli. Terkadang modus aja mereka untuk cari duit, ya, tanda kutip. Ya, kita tidak bisa sujudnya. Tapi ya inilah kita yang hadir di sini, ya mari kita sama-sama bagaimana pembangunan pedesaan itu betul-betul bermanfaat, aparat desanya betul-betul bekerja untuk masyarakat. Jadi tadi sebenarnya saya ada kopian, hanya ya standar aja soal peran media, undang-undang pokok pers, kode etik jurnalistik. Ya nanti di dialog aja nanti kita bahas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Felix. To the point, tadi peran media, ya. Tadi ini kami mau minta tahu Pak, saya juga pengurus LPM di tingkat kelurahan yang hari ini agak cekcok juga jadi yang sama BKM. Ini BKM katanya, wah ini LPM, ini BKM, ini LPM. Sementara aturannya nggak ada yang jelas. Ya sehingga dana itu tidak bisa dilaksanakan atau diputar untuk kepentingan pembangunan kelurahan. Yang kami dapatkan tentang dana desa ini, kemanakah harus kami laporkan dan adukan, apakah ke PMD atau kemana, sehingga bisa menindaklanjuti. Banyak sekarang ini desa-desa mempunyai keuangan yang agak lumayan, tapi tepat arah, tidak tepat pada arahan, sehingga penyelewengan di tingkat desa saat sekarang ini agak berkipas kepala desa saat sekarang ini. Kenapa Tapanuli itu menjadi peta kemiskinan dulu? Ternyata banyak kali uang itu keluar daerah, spend of money, karena dunia pendidikan. Jadi banyak uang terbuang. Sedangkan orang capek cari uang, mesti nyekolahkan anak di daerah lain, membiayai kosnya, sehingga uang terbuang keluar. Bagaimana Pak Rajamin kalau kita pindahkan perguruan tinggi itu ke tempat kita dengan kebutuhan pertanian, pariwisata, maupun kedokteran, ya, kebidanan, sehingga kita tidak habis uang kita keluar. Mungkin kalau kabupaten dia berupa ADD, ya. Hanya untuk pelaksanaannya ini difokuskan kepada infrastruktur kelurahan. Siapa yang berperan? Tentu juga adalah kerjasama antara kelurahan dengan LPM-nya. Jadi terkadang saya juga kurang memahami bagaimana gregetnya lurah dan pemerintah kota masing-masing, Bang. Yang Abang sampaikan tadi sudah benar itu. Kemana dilaporkan ini? Kalau kita benar, seperti disampaikan Bang Sirait, pemerintah pusat sudah kerjasama sebenarnya Bang ya, dengan kejaksaan sudah, dengan kepolisian RI juga sudah Bang, khususnya dalam pembinaan Babin Kamtibmas. Dengan kejaksaan masuk apa? Jaksa masuk desa, jaga desa. Berkampanye sedikit kepada teman-teman mahasiswa di sini, siapa yang memang asal mulanya itu dari Deli Serdang, cepat-cepatlah bergabung sama saya. Mari kita perbaiki Deli Serdang. Itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Karena pekerjaan kita di Deli Serdang itu tidak sedikit, banyak sekali. Dari wilayah kita paling luas. Sekarang kita sudah di tahap swakelola.
saat masyarakat itu sama-sama mengelola. Bukan ada lagi rekanan atau pihak swasta yang ujuk-ujuk datang ke satu daerah seakan-akan memperbaiki, lalu besok menyerap.